Di dunia investasi itu kan banyak banget yang ngomong ya. Tapi yang suaranya bener-bener nusuk dan tajam itu cuma sedikit. Salah satunya ya Charlie Munger. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas kritik super pedasnya soal dunia keuangan modern. Langsung dari salah satu otak paling brilian di dunia investasi. Oke, kita langsung buka aja dengan kutipan klasik dari Munger. Ini nih yang langsung nunjukin siapa dia sebenarnya. Suara yang paling waras di tengah-tengah keruwetan. Dia tuh nggak pernah ragu buat bilang kalau banyak hal di keuangan modern itu emang ya membingungkan. Dan jujur aja, kadang-kadang konyol. Jadi siapa sih sebenarnya Charlie Munger ini? Gini, selama puluhan tahun dia itu orang nomor 2 di Berkshire Hathaway, tangan kanannya Warren Buffett. Pendapatnya itu selalu blak-blakan, sering banget kontroversial, tapi didengerin. Kenapa? Bukan karena dia ngomongnya manis, tapi karena dia itu seringnya bener. Nah, kita bakal dalemin 3 target utama kritikannya. Anggap aja ini kayak 3 peringatan keras dari seorang maestro ya. Peringatan yang jujur aja masih relevan banget sampai detik ini. Yuk kita mulai dari yang pertama. Sasaran tembak nomor 1 Munger, Bitcoin. Waktu semua orang teriak-teriak ini revolusi, Munger malah ngelihatnya sebagai bahaya besar. Dan percayalah, dia sama sekali nggak nahan diri buat ungkapin itu. Coba deh, lihat bedanya, jomplang banget kan? Di satu sisi, kita dengar hype soal Bitcoin itu emas digital, masa depan. Terus di sisi lain, ada Munger, sebutannya emas buatan nggak berharga, racun tikus, bahkan aktivitas bajingan. Wow, ini bukan sekedar beda pendapat loh, ini penolakan total. Jadi intinya tuh gini, buat Munger, sebuah aset yang beneran itu harus punya nilai intrinsik. Maksudnya, aset itu harus bisa menghasilkan sesuatu. Kayak saham yang ngasih dividen atau properti yang ngasih uang sewa. Nah Bitcoin, menurut dia Bitcoin nggak menghasilkan apa-apa. Sama sekali. Nilainya itu cuma bergantung sama keyakinan orang lain bakal beli dengan harga lebih tinggi. Buat Munger, itu jelas bukan investasi. Itu namanya spekulasi murni. Oke, kita geser ke target kedua. Kritik Munger tuh nggak cuma buat hal-hal baru kayak kripto loh. Dia juga nyerang jantungnya pasar tradisional itu sendiri, yaitu Wall Street. Maksudnya budaya kasino itu apa sih? Gini, menurut Munger, Wall Street itu kan harusnya jadi tempat buat nyalurin modal ke bisnis-bisnis yang beneran produktif yang membangun sesuatu. Tapi katanya, sekarang udah berubah. Udah jadi kayak tempat orang cuma taruhan, nebak harga saham bakal naik atau turun dalam hitungan jam atau hari. Itu sih bukan investasi namanya, itu judi. Nah, sekarang kita masuk ke kritik Munger yang paling teknis nih. Tapi tenang, kita bakal bikin ini gampang dimengerti. Sasarannya kali ini adalah sebuah metrik akuntansi yang sering banget dipakai, EBITDA. Singkatnya gini, EBITDA itu semacam cara ngukur profit perusahaan, tapi dengan pura-pura nggak lihat beberapa biaya yang sebenarnya gede banget. Tujuannya sih baik, biar gampang ngebandingin satu perusahaan sama perusahaan lain. Kedengarannya oke kan? Nah, justru di sini Munger ngelihat ada masalah yang super serius. Munger nggak pakai basa-basi, dia langsung bilang itu laba omong kosong. Loh, kok bisa? Karena menurut dia, metrik ini sering banget dipakai buat ngebohongin investor. EBITDA itu bisa bikin perusahaan kelihatan jauh lebih sehat dari aslinya. Kenapa? Karena biaya-biaya nyata kayak bunga utang dan pajak itu diabaikan. Akibatnya, investor bisa ketipu dan malah nanam duit di perusahaan yang sebenarnya keropos. Cara kerjanya tuh kira-kira gini. Pertama, ambil laba perusahaan. Terus mulai deh, abaikan biaya-biaya penting. Bunga utang itu kan biaya beneran. Pajak apalagi itu biaya beneran. Terus ada depresiasi, ini emang beban non tunai. Tapi ini kan cerminan biaya nyata dari aset yang makin tua dan nanti harus diganti. Nah, dengan ngilangin semua ini, kata Munger, angka laba yang kita dapat itu jadi palsu dan bahaya banget. Oke, kita udah bahas kritikannya soal Bitcoin, Wall Street, dan EBITDA. 3 hal ini kan kayaknya beda-beda ya. Satu aset digital, satu budaya pasar, satu lagi metrik akuntansi. Tapi sebenarnya ada satu benang merah yang nyambungin semua kritik pedas ini. Apa sih prinsip dasar di baliknya? Jadi semua kritiknya itu berakar di sini. Buat Munger, simple aja. Investasi itu harus didasari nilai yang nyata, bukan cuma ikut-ikutan tren. Dia benci banget sama yang namanya spekulasi sembrono. Dan dia nuntut adanya kejujuran total di laporan keuangan. Intinya, Munger ini adalah seorang realis sejati yang mikir jangka panjang di tengah dunia yang lagi tergila-gila sama keuntungan cepat. Nah, ini yang ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas.
Di pasar yang kayak roller coaster sekarang, penuh aset digital baru, penuh akuntansi yang kreatif, apakah pemikiran Munger yang super logis ini masih relevan? Atau jangan-jangan peringatannya ini bukan cuma soal duit ya? Mungkin ini lebih dalam lagi, tentang gimana cara kita sebagai manusia bisa bedain mana yang beneran bernilai dan mana yang cuma ilusi sesaat. Pertanyaan ini saya rasa buat kita renungkan bersama.